Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali teman-teman dengan channelnya Robuluji, channel tentang ide-ide kreatif dan robotika ya teman-teman. Pada video kali ini kita akan membuat sebuah alat semprot air ya, atau water sprayer, yang bisa kita atur untuk jarak dekat ataupun jarak jauh dengan menggunakan bahan-bahan yang ada di sekitar kita ya, bahan-bahan bekas ya teman-teman. Oke, langsung kita mulai saja teman-teman. Ini kita siapkan bahan-bahannya adalah pipa peralon ukuran 3/4 dim, kemudian 1 dim, dan juga 2 cm ya, ini yang biasanya digunakan untuk listrik gitu ya. Kemudian tutup botol dari minuman mineral ya, dari air mineral teman-teman ya. Nah, kita potong ujungnya. Ini salah satu contohnya seperti ini ya. Nah, untuk panjang pipanya menyesuaikan aja teman-teman ya, menyesuaikan aja ya, kurang lebih 10-15 cm ya. Cuma ini saya memanfaatkan pipa yang ada saja ya. Nah, kalau pipa ini menyesuaikan dengan kondisi dari selang yang teman-teman miliki ya. Kalau misalnya di rumah itu ada selangnya besar yang 1 dim, ya berarti cukup 1 pipa, tidak perlu nambah pipa lagi. Tapi kalau misalnya pipanya itu kecil, adanya mungkin setengah dim atau di bawahnya, ya kita harus nyambung ya. Kenapa saya menggunakan 3 pipa? Karena memang selang saya yang punya saya itu kecil. Nah, kita sambung dengan 3 pipa sehingga nanti bisa kita masukkan pipa yang paling kecil ya. Kemudian dari pipa yang paling atas itu kita potong kurang lebih 3 cm atau 4 cm ya, berbentuk ring. Ini nanti akan kita masukkan pada bagian ujungnya untuk mengatur semprotannya teman-teman. Ini kita coba amplas dulu ya, ring yang sudah tadi kita potong. Ini kita amplas. Nah, ini kita masukkan di dalamnya, di pipa yang 1 dim ya, pipa 1 dim kita masukkan nanti. Cuma supaya bisa masuk kita harus buat agak lonjong atau kita gepengkan ya, menggunakan tang ya. Ini kita coba ukur dulu ulir akuanya ya, tutup akuanya. Ini biasanya untuk 1 dim itu nggak masuk, makanya kita harus panaskan dulu supaya lebih lentur pipanya, baru kita paksa tutup botol akuanya, nanti otomatis akan bisa masuk ya. Bisa menggunakan kompor, bisa juga menggunakan korek seperti saya ini ya, tergantung teman-teman yang ada yang mana ya. Pakai lilin juga bisa ya, tapi yang rata ya, yang rata panasnya itu supaya nanti bisa mudah untuk memasukkannya. Kita sampai masuk ke dalam ya. Nah, tutupnya ini nanti yang akan mengatur untuk jarak pendek, jarak jauh untuk aliran airnya ya. Nah, ini kita makanya ada ulirnya. Sebenarnya semakin panjang ulirnya itu semakin bagus, jadi nanti pengaturan airnya akan lebih banyak variasinya ya. Tapi kalau ulirnya kecil seperti botol air mineral ini nggak terlalu banyak yang bisa kita atur, tapi sudah bisa ada pilihan untuk jarak jauh atau jarak pendek ya, untuk air yang menyembur atau airnya yang ngumpul ya. Nanti kita lihat model semprotannya seperti apa atau water sprayernya seperti apa ya. Ini sekarang ringnya coba kita pipihkan ya teman-teman, kita bikin lonjong ya supaya bisa masuk di diameternya pipa yang 1 dim. Pakai tang bisa, tapi tidak perlu dipanaskan ya. Kalau dipanaskan nanti menjadi lembek. Biar seperti ini saja, karena nanti supaya agak maksa masuknya sehingga lemnya itu bisa lebih lengket. Nah, ini kalau sudah seperti ini baru kita lem menggunakan lem
G atau lem serbaguna. Nah, nanti kita tutup seperti ini ya. Nanti pengaturannya kita atur saja. Kita atur jaraknya seberapa supaya pas dengan tutup yang kita buat ya. Kita coba-coba dulu sebelum dilem. Nanti kalau sudah terlanjur dilem nggak bisa ya. Kita atur dulu. Nah, kemudian baru kita lem ini ringnya supaya nggak gerak-gerak, supaya nggak lepas ya. Nggak lepas, nanti kalau nggak dilem biasanya dia akan kena air, kena tekanan tinggi akan lepas ya. Ini kita lem ya, kita lem di ujung-ujungnya saja, nggak usah terlalu banyak ya, karena dia sudah mepet dengan diameter pipa. Kita kasih lem dikit udah kenceng ya. Tunggu sampai kering ya, tunggu sampai kering ya teman-teman, jangan dipapakan dulu. Kalau sudah di bagian tengah kita lubangin sedikit ya, ini fungsinya untuk jalannya skrup ya. Skrupnya ini adalah kita menggunakan skrup payung ya, skrup yang segitiga itu loh ya. Nah, ini kita masukkan, bulirnya kita masukkan. Nah, ini kenapa kita menggunakan ini, nanti supaya kita bisa ngatur mau seberapa besarnya air, itu bisa kita atur lewat sini skrup ini ya, yang mengalir ya. Nah, ini sementara kita pasang dulu, nanti bisa diatur lagi setelah kita pasangkan, setelah ada airnya ya. Ini pemasangan skrupnya selesai, baru kita pasangkan tutup minuman mineralnya ya, yang ada skrupnya itu. Kita masukkan di dalamnya. Ini juga kita lem supaya lebih kuat ya, supaya lebih kuat. Tapi tutup botolnya kita lubangi selebar skrup ya, selebar skrup. Kita kasih space sedikit untuk jalannya air ya. Kita kasih space sedikit untuk jalannya air, jadi jangan terlalu lebar. Nanti kalau terlalu lebar airnya jadi nggak bisa diatur ya, atau terlalu besar yang keluar. Harus agak mepet dengan diameternya ujung skrup itu yang keluar ya. Bisa pakai bor, bisa pakai gunting, bisa pakai solder juga ya, terserah teman-teman yang ada di rumah yang mana. Nah, ini bagian skrupnya kita gosok dulu pakai amplas supaya agak kasar sehingga lemnya bisa lengket ya. Kalau terlalu halus nanti nggak bisa kenceng lemnya. Sebenarnya dengan diameter pipanya sudah kenceng, cuma kalau nggak dilem kena tekanan tinggi dia akan kalah nanti dengan air ya. Nah, ini kita lem pakai lem serbaguna di bagian pipanya dan juga di bagian skrupnya, di bagian tutup botol mineralnya ya. Botol air mineralnya juga dikasih lem, dua-duanya ya. Tunggu sampai kering supaya lemnya lengket ya, karena lem ini biasanya nunggu sekitar 3-5 menit dulu baru kering ya. Nanti kalau mau diperkuat dengan lem G lagi juga tidak apa-apa, boleh ya. Nah, ini sudah kita pasang, kemudian tutupnya juga kita pasang. Ini bagian atas teman-teman. Nah, ini kalau misalnya teman-teman selangnya seukuran 1 dim, nah ini sudah cukup seperti ini, nggak perlu nyambung lagi di bagian bawah ya. Kita kuatkan lagi dengan lem G ya teman-teman, biar nggak goyang. Tapi karena saya di rumah itu selangnya kecil, maka saya sambung dengan 2 pipa lagi, yaitu pipa yang 3/4 sama pipa yang 2 sentian ya, yang hampir setengah dim lebih dikit ya. Nah, ini kita pasang di sini. Nah, kalau misalnya pipanya di rumah 3/4 berarti cukup 2 ini, nggak perlu nyambung lagi ya. Nah, ini opsional ya teman-teman, opsional mana pipa yang ada di rumah yang teman-teman punya. Nah, ini kan fungsinya hanya untuk menyambungkan selang ke
sprayernya ini ya, ke water sprayernya ini ya. Ini juga kita lebarkan, kita panaskan supaya nanti pipa yang kecil itu bisa masuk, pipa yang 2 cm itu bisa masuk ya. Nah, ini sekarang kita pasangkan. Nah, otomatis bisa masuk ya, dan bisa kenceng. Nanti bisa kita tambahkan dengan lem juga biar lebih kenceng ya. Cukup seperti ini teman-teman, mudah sekali ya, cukup sederhana, simple ya, daripada kita beli dan di tidak sembarang toko juga ada. Kita bisa bikin sendiri untuk water sprayer teman-teman ya, untuk semprotan air yang bisa kita atur mode airnya ya, bisa deket jauh ya, bisa nyembur, bisa yang ngumpul ya. Oke, tunggu sampai kering baru kita uji coba nanti kalau sudah kering. Nah, hasilnya seperti ini teman-teman ya, hasilnya seperti ini. Nah, sekrup yang di dalam itu bisa kita atur, nanti bisa kita naikkan, turunkan sesuai dengan kebutuhan ya, sesuai kebutuhan, tergantung posisi airnya mau seperti apa. Nah, oke, saatnya uji coba teman-teman, kita uji coba. Nah, ini tekanan airnya kebetulan nggak terlalu tinggi ya, karena menggunakan air PDAM, tapi sudah cukup teman-teman, lihat ya, ini bisa kita atur. Nah, ini untuk jarak dekat jadi nyembur ya sprayernya. Kalau untuk jarak jauh airnya ngumpul. Nah, itu bisa kita putar-putar sesuai dengan kebutuhan. Cukup jauh teman-teman. Nah, itu cukup jauh. Kalau tekanan airnya tinggi, otomatis dia akan ikut tinggi ya, karena ini air PDAM ya, kita ngikut PDAM. Kebetulan pagi hari tidak begitu kencang ya, siang hari atau malam biasanya baru kencang. Tapi sudah cukup lah, sudah cukup untuk kita gunakan kebutuhan sehari-hari ya, untuk nyiram tanaman, mencuci sepeda, dan kebutuhan lainnya. Nah, kurang lebih seperti ini teman-teman. Nah, nggak begitu besar airnya, tapi sudah cukup kalau kita gunakan untuk mencuci sepeda. Nah, ini untuk jarak jauh, ini yang jarak dekat sprayer ya, yang nyembur ya. Demikian teman-teman, kurang lebih tutorial pembuatan water sprayer atau semprotan air yang bisa kita atur tekanannya sesuai dengan kebutuhan ya, bisa jarak jauh, jarak dekat ya. Kalau pengen lebih bagus lagi, gunakan tutup botol yang ulirnya panjang, itu nanti akan menghasilkan hasil yang maksimal. Dan jangan lupa tekanan airnya juga harus tinggi ya. Terima kasih telah menonton video ini, kita bertemu di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.